Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 12508010. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Quran dan diampu oleh dosen Muhafizah SAG MAG. Saya di sini menjelaskan tentang materi peta konsep Ulumul Quran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahu apa saja yang berada di dalam peta konsep Ulumul Quran itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian Ulumul Quran. Yang kedua, apa saja ruang lingkup Ulumul Quran. Yang ketiga, apa tujuan mempelajari Ulumul Quran. Yang keempat ialah sejarah perkembangan Ulumul Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Ulumul Quran. Kata Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ada dua gabungan, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari ilmun yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dari kata qira'a yaqra'u qira'atan yang berarti membaca. Lafal Quran dan qira'a di sini menghimpun atau mengumpulkan suatu kata-kata atau suatu huruf-huruf untuk dihimpun atau disusun secara teratur. Ulumul Quran sangat penting sekali untuk dipelajari. Ulumul Quran sendiri membahas di dalamnya tentang makna-makna dari ayat Al-Quran, cara penafsiran ayat Al-Quran, makna-makna tersebut, mempelajari makna-makna tersebut agar kita tidak salah dalam mengartikan ayat Al-Quran. Yang kedua ialah ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup Ulumul Quran banyak sekali mencakup aspek-aspek di dalamnya, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu proses turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua ialah muhkam wal mutasyabih, muhkamat dan mutasyabih. Muhkamat dan mutasyabih itu di dalamnya yaitu menjelaskan tentang ayat-ayat penurunan setelah atau sebelum Nabi hijrah. Yang ketiga ialah tentang munasabah antar ayat. Banyak sekali aspek-aspek yang mencakup tentang ruang lingkup Ulumul Quran. Yang ketiga ialah tujuan mempelajari Ulumul Quran. Tujuan mempelajari Ulumul Quran ialah yang pertama, agar tidak menghindari kesalahpahaman tentang penafsiran ayat Al-Quran. Yang kedua, menambah pemahaman tentang ayat Al-Quran, Yang ketiga ialah agar kita menambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau lebih menambah pemahaman tentang wahyu-wahyu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Ulumul Quran bagaikan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dedikasi serta keteguhan dari para nabi serta ulama. Perjalanan ini terbagi menjadi beberapa periode penting, mencerminkan perkembangan serta kemajuan Ulumul Quran dari masa ke masa. Periode pertama ialah pada masa Rasulullah. Pada masa naungan langsung Rasulullah, periode ini menjadi fondasi awal Ulumul Quran. Penekanan utama pada masa ini ialah hafalan dan pemahaman makna Al-Quran secara langsung dari Rasulullah. Para sahabat Rasulullah SAW bagaikan murid yang harus ilmu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan penuh semangat dan keteguhan. Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran serta kasih sayang mendukung mereka memahami makna dan tafsir Al-Quran. Periode kedua ialah pada masa sahabat. Periode ini menandai babak baru pada perkembangan Ulumul Quran. Para sahabat Rasulullah SAW yang sudah dibekali ilmu pengetahuan Al-Quran secara pribadi dari Rasulullah memainkan peran penting dengan pengembangan Ulumul Quran.
Mereka mendokumentasikan hafalan Al-Quran, mulai mengkaji ilmu qiraat dengan berbagai riwayat, serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman serta pengalaman mereka bersama Rasulullah. Periode ketiga ialah pada masa tabi'in. Pada periode ini, ulumul Quran mulai berkembang pesat. Para tabi'in, generasi penerus para sahabat, menunjukkan dedikasi dan ketekunan mereka dalam mempelajari aneka macam aspek Al-Quran secara lebih mendalam. Mereka melahirkan berbagai macam ilmu baru pada ulumul Quran, seperti ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, serta ilmu balaghah. Perkembangan ulumul Quran tidak berhenti pada masa tabi'in saja. Para ulama dari berbagai generasi terus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan Al-Quran. Mereka menulis kitab-kitab tafsir, mengkaji berbagai aspek bahasa dan makna Al-Quran, serta mendiskusikan berbagai isu dan pemahaman yang terkait dengan